Atas maju Kanuddin Mahsudi Magister Management, kami silakan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati, seyogianya beliau yang langsung membuka acara ini. Namun saat ini Pak Bupati lagi sedang melaksanakan tugas kunjungan kerja ke setiap kecamatan. Dan saat ini beliau berada di Kecamatan Belantak. Jadi Kecamatan Belantak itu ya kurang lebih 200 km dari Kabupaten Bangka, dari Blue. Beliau menyampaikan salam hormat dan terima kasih atas kehadiran para narasumber di Kota Blue. Baiklah, saya akan membacakan sambutan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semangat pagi. Tidak kompak ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Soalnya saya dan Pak Bupati baru selesai mengikuti retret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala BPSDM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BKPSDM. Yang saya hormati Kepala Dinas Nakertrans, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, narasumber yang saat ini berada di hadapan kita, serta para peserta bimbingan teknis pengembangan kompetensi jabatan fungsional, penggerak swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2025. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti bimbingan teknis pengembangan kompetensi jabatan fungsional, penggerak swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2025. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada panitia penyelenggara dan semua pihak terkait atas terselenggaranya kegiatan ini, yang tentunya merupakan bagian strategis dan penting dari upaya kita untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara di bidang sosial khususnya, dan pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat atau PSM, dan juga penyelenggara kesejahteraan sosial (KS). Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Banggai, saya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial
Republik Indonesia dan Kepala BPSDM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, beserta tentu rombongan yang hadir bersama-sama kita. Semoga Bapak Ibu sekalian merasa bahagia dan nyaman selama berada di kota Luwuk. Melalui kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang akan nantinya memberikan materi pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat membangun sumber daya manusia dalam upaya mendukung program pemerintah pusat dan daerah. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah menerbitkan 2 regulasi penting yang menjadi dasar pengelolaan jabatan fungsional, yaitu Peraturan Menteri PAN RB nomor 1 tahun 2004 tentang jabatan fungsional dan Peraturan PKN nomor 3 tahun 2003 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Kedua regulasi ini merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berorientasi pada penyederhanaan birokrasi, penguatan profesionalisme ASN, serta peningkatan kinerja individu melalui sistem karir. Melalui MIPTEK ini, saya berharap seluruh peserta dapat memahami secara mendalam ketentuan yang ada, mulai dari tata cara pengusulan angka kredit, mekanisme kenaikan pangkat, hingga pembinaan jenjang jabatan fungsional. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat semakin kompleks, dan untuk itu PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Bimbingan teknis ini adalah bagian dari upaya strategis pemerintah Kabupaten Banggai dalam menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sebagaimana kita ketahui, jabatan fungsional penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penggerak swadaya masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Tuntutan terhadap kinerja aparatur yang adaptif, responsif, dan inovatif semakin tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui kegiatan seperti bimbingan teknis ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk menjawab tantangan tersebut. Saya berharap Bapak Ibu peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan serius, aktif, dan penuh semangat. Karena kenapa? Ini momen yang sangat baik untuk kalian. Karena sebagai informasi, kita memang di sini banyak para ASN yang sudah beralih fungsi ke jabatan fungsional. Di samping yang tadi 2 kelompok. Ini ada 2 kelompok tadi ya. Hanya persoalan yang dihadapi sekarang ketika kenaikan golongan, ya, golongan ruang, pangkat,
Apalagi setiap kenaikan golongan, kalau saya tidak keliru Pak, itu sudah otomatis akan menjadi kenaikan jabatan. Kalau fungsional ini kenaikan golongan, pasti mengikuti kenaikan jabatan, bukan begitu Pak? Nah, saya kira begitu. Sehingga memang sangat diharapkan. Hanya kendala-kendala yang masih dihadapi, ini kadang-kadang belum ada aturan-aturan yang sangat jelas secara detail mengatur tentang siapa yang harus punya kompetensi untuk menilai ya kenaikan pangkat ini. Sehingga sekarang ini ada pegawai kita yang sudah mungkin golongan, misalnya golongan 3D, sudah bertahun-tahun. Harusnya kalau di struktur itu kan 4 tahun sudah jelas. Bahkan sebetulnya lebih mudah di fungsional, 2 tahun sudah bisa naik. Ya. Kalau kita bercermin pada fungsional, misalnya guru atau tenaga kesehatan, dan itu sepanjang mereka aktif membuat mungkin karya atau berinovasi, ya tentunya akan lebih cepat ya kenaikan pangkat. Jadi sebetulnya para fungsional ini sangat punya peluang untuk cepat kenaikan pangkatnya. Ya. 2 tahun itu sebetulnya sudah bisa naik pangkat. Cuma memang kriteria penilaiannya itu harus betul-betul dilakukan. Hanya sekarang kita di daerah Pak masih belum ada mungkin yang pejabat-pejabat penilainya ya. Karena itu semua ditarik ke pusat. Nah, tapi mereka mengeluh sama kepala BKPSDM yang dikeluhkan kepada bupati. Kami belum naik pangkat apa. Keluhannya ke daerah, tapi kewenangan ini di atas, di pusat. Nah ini yang harusnya dicarikan solusinya, carikan celahnya supaya walaupun di pusat, tapi harus cepat ke mereka ini kan. Bagaimana jalurnya supaya mereka apakah melalui online itu penilaiannya. Sekarang ini kan kita sudah sistem online ya. Nah, karena memang pemerintah pemerintahan berbasis elektronik ini kan sudah mulai difungsikan. Jadi tinggal kemampuan para pegawai itu, mampukah dia menyampaikan laporan-laporan mungkin yang dibutuhkan untuk itu supaya kenaikan pangkat itu. Karena ini kenaikan golongan ini memberikan motivasi juga kepada para pegawai, memberikan semacam vitamin sehingga semangat kerja mereka akan lebih bergairah. Tapi kalau dia pikir-pikir ini sudah 8 tahun belum naik pangkat, belum naik golongan, pasti Pak mereka akan menurun dia punya kinerja. Nah, oleh karenanya ini tadi juga saya sampaikan sama kepala bidang pengembangan, cari ini komunikasikan dengan pusat. Karena kita di sini juga ada kurang lebih berapa jabatan fungsional, 50-an ya jabatan fungsional yang juga mereka sekarang ini sedang menunggu kepastian kenaikan pangkat. Kalau ini tidak segera kita benahi, akan tentu menimbulkan keresahan bagi pegawai-pegawai yang ada di daerah. Mudah-mudahan dengan adanya bimbingan seperti ini, sebentar para narasumber akan memberikan secara detail, ya, secara transparan apa-apa yang diperlukan supaya Anda cepat naik pangkat. Karena jelas kalau sudah naik pangkat, kalau fungsional pasti mengikutilah yang namanya jabatan. Kalau naik pangkat, naik jabatan berarti mengikuti juga dia punya
Itu jangan kan begitu. Ini kan aja melekat di situ kan fungsional. Nah, naik lagi, artinya biar cuma naik 1-200 lumayan lah untuk bagi lila lambat orang bilang toh. Karena memang Pak ini sangat diharapkan oleh para pegawai. Ya mudah-mudahan tentu kita sehat walafiat sehingga bisa mengikuti secara seksama, dan tentu kami pesan saya, tambahan pesan saya kepada semua pegawai fungsional harus bersabar dan insya Allah semuanya akan ada jawaban dan solusinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk pada kita sekalian. Akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pengembangan kompetensi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2025 dengan ini saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.